Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Pak Anies Baswedan untuk bersaing di Pilpres 2024. Kalau kita lihat komposisi yang mengusung, teman-teman, ini cukup kuat, yaitu pengusung Pak Anies Baswedan, Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Dan kalau kita lihat suaranya, teman-teman, ini juga cukup besar. Dan peluang menang juga cukup besar. Nah, sekarang teman-teman, yang menjadi pertanyaan publik adalah siapa yang akan mendampingi Pak Anies di Pilpres 2024 yang akan datang. Kemarin pihak PKS mengusulkan Aher Ahmad Heriawan dan Partai Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun sampai hari ini pun belum ada kesepakatan siapa yang akan menjadi calon wakilnya Pak Anies Baswedan. Tetapi tiga partai besar ini semuanya sudah sepakat mengusung Anies sebagai calon presiden. Sehingga hari ini Pak Anies sudah mendapatkan tiket, teman-teman. Presidential threshold 20% sudah dipegang Pak Anies. Tinggal memilih siapa yang akan mendampingi Pak Anies. Apakah Ahmad Heriawan atau AHY ataupun di luar partai ini ada namanya Kofifa Indar Parawansa. Tetapi kalau kita lihat perkembangan terakhir, teman-teman, ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, ternyata juga menarik perbincangan tersebut. Yang informasinya menurut Pak Surya Paloh tidak ada masalah ketika Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan. Kemudian setelah itu Pak Surya Paloh berkunjung ke Partai Golkar, bertemu dengan Airlangga Hartarto, dan banyak pengamat yang ini memprediksi bahwa peluang Partai Golkar untuk mengusung Pak Anies ini juga cukup besar. Apalagi Pak Surya Paloh ini selalu bertemu dengan beberapa tokoh partai politik dan hubungannya cukup baik. Ketika hubungannya cukup baik, maka peluang untuk bersatu itu cukup besar dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Apalagi kalau kita lihat P3 dan PAN, teman-teman, kita melihat bahwa grassroots atau akar rumput dari partai ini cenderung untuk memilih Pak Anies Baswedan. Jadi dengan pendekatan yang dilakukan Pak Surya Paloh, misalkan menggait KIP untuk bisa mengusung Pak Anies, kalau ini berhasil maka bisa berharap besar Pak Anies akan memenangkan di Pilpres 2024. Dan berikut, teman-teman, ada pandangan dari pengamat juga yang mengatakan ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Airlangga Hartarto, ini bisa mungkin nanti menduetkan Anies RK atau Ridwan Kamil untuk maju di 2024. Ini adalah kekuatan yang luar biasa kalau Pak Surya Paloh bisa menggait Ridwan Kamil untuk berkontestasi dan diduetkan dengan Anies Baswedan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita, kita ambil dari Kompas, teman-teman. Pengamat sebut peluang Anies RK terbuka setelah Ketum Nasdem dan Golkar bertemu. Karena kalau kita lihat kemarin RK sudah masuk ke Partai Golkar, teman-teman, kader Partai Golkar. Ini kan peluang juga nanti kalau misalkan RK masuk di sebagai pendamping Anies Baswedan. Peluang lahirnya pasangan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil atau RK bisa saja muncul setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu 1 Februari 2023. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies RK tersebut bisa terwujud sebab, kata dia, saat ini Ridwan Kamil adalah kader Partai Golkar, sedangkan Anies adalah bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Bicara RK ini menarik karena dia di Golkar. Suka atau enggak, dia harus menurut perintah Ketua Umum jika dicalonkan dengan Anies, ujar Agung saat dihubungi melalui telepon Sabtu 4 Februari 2023. Namun demikian, peluang mereka untuk menang menjadi cukup sulit bila Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut maju dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Ketika Ganjar maju, Agung mengatakan Anies membutuhkan tokoh yang memiliki konstituen besar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan Ridwan Kamil tidak memiliki itu.
Ridwan Kamil hanya memiliki basis massa yang kuat di Jawa Barat. Beda soal bila Ganjar tak ikut dalam Pilpres 2024, pasangan Anies RK bisa berpotensi menang di pemilu 2024. Kalau Ganjar maju, saya kira lebih berat Anies RK berpasangan. Kenapa? Karena Ganjar ini belum bicara pakai wakil, itu Ganjar secara personal. Berhadapan dengan Anies, berhadapan dengan RK, Ganjar masih unggul, kata Agung. Tapi kalau misalnya Ganjar nggak maju, maka Anies RK berpotensi menang. Jadi saya kira ini tergantung PDIP atau siapa calonnya, imbuhnya. Sebelumnya diberitakan Surya Paloh mengunjungi kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta pada hari Rabu. Surya Paloh hadir bersama Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, Bendara Umum Ahmad Sahroni, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Prananda Paloh. Usai pertemuan, Surya Paloh membuka kemungkinan Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu KIP yang diisi Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. Apakah Nasdem akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya, sama-sama mungkin. Mungkin KIP juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka, ujar Surya Paloh. Ia juga menyampaikan kunjungan ke Golkar merupakan salah satu prioritas sebab sebelum mendirikan Nasdem, Surya Paloh berkiprah lama di partai berlambang beringin tersebut. Kenapa mengunjungi Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi katanya. Jadi di Golkar sendiri saya berkiprah 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi ini modal kebersamaan, catatan sejarah saling pemahaman, ujar Surya Paloh lagi. Ini luar biasa teman-teman, apa yang dilakukan Pak Surya Paloh setelah Pak Anies Baswedan mendapatkan tiket untuk maju di 2024. Kemarin Surya Paloh bertemu dengan Jokowi atau diundang Jokowi di istana. Beliau membicarakan banyak hal terkait kebangsaan, terkait bangsa ini. Namun demikian teman-teman, tidak hanya sebatas berkunjung di Pak Jokowi, tetapi Surya Paloh juga berkunjung ke Partai Golkar, bertemu dengan Erlangga Hartarto. Tentu yang dibicarakan tidak jauh-jauh dengan Pilpres teman-teman, karena memang momennya ini momen tahun politik. Bagaimana membangun koalisi-koalisi, karena kalau berjalan sendiri kan agak berat teman-teman. Misalkan Partai Nasdem, kemudian PKS, Demokrat bersatu ya cukup baik, tetapi lebih baik lagi kalau ada tambahan partai lain yang bergabung. Dan kemungkinan kalau kita melihat ada Partai Umat yang mungkin akan bergabung dengan koalisi ini. Kemarin Ketua Umum Partai Umat ini sudah berkunjung kepada Pak Anies Baswedan dan meminta Pak Anies untuk memberikan ceramah untuk mengisi acara kegiatan yang ada di Rakernas Partai Umat besok pada tanggal 13 sampai 15 Februari 2023 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Itu artinya bahwa ada kedekatan Partai Umat dengan Pak Anies Baswedan. Namun demikian kalau kita lihat Pak Surya Paloh terus melakukan kegiatan bertemu dengan tokoh-tokoh politik, dan ini adalah cara jitu yang dilakukan Pak Surya Paloh untuk menggait dukungan publik supaya Pak Anies ini bisa menang di Pilpres 2024. Dan kalau kita lihat beritanya hari ini teman-teman, bahwa Partai Nasdem juga berkunjung ke PKB atau di sekretariatnya PKB Gerindra. Nah ini kan luar biasa, ada kunjungan Partai Nasdem ke koalisinya Gerindra sama PKB. Ini luar biasa teman-teman, menjajaki kemungkinan untuk melakukan koalisi. Jadi 3 partai sudah cukup teman-teman untuk mengusung Anies, tetapi ada tambahan lagi koalisi-koalisi yang lain agar lebih banyak, agar tentunya menang di 2024. Ini sesuatu yang luar biasa, cermat dan cerdas apa yang dilakukan Partai Nasdem. Setelah Pak Anies mendapatkan tiket, maka ini tidak berhenti sampai di situ. Terus melakukan kegiatan-kegiatan di mana bertemu dengan para tokoh, dengan ketua umum partai politik supaya bisa masuk ke koalisi ini.
Dan kalau masuk, maka peluang menang cukup besar. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.